Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian. Selamat kita bertemu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang sudah memberikan kita waktu, bila kita pergunakan waktu-waktu ini, kita pergunakan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kita tahu waktunya kedatangan Tuhan kali kedua sudah amat sangat dekat. Maka dari itu kita pergunakan waktu-waktu yang ada di dalam kehidupan kita selanjutnya. Haleluya. Dan biarlah kita beribadah terus mencari Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan memulai ibadah pagi hari ini. Saya sambut untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan masuk ke dalam doa. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau baik, amat sangat baik. Karena Engkau memberikan kami segala sesuatu yang terbaik. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Dan kami tahu Tuhan, rancangan-Mu indah pada waktunya. Rencana-Mu selalu sempurna. Dan biarlah kami pergunakan waktu-waktu yang masih Engkau berikan ini untuk memuliakan nama-Mu, untuk membenahi diri kami, untuk hidup baik, untuk hidup benar. Dan apa yang belum kami lakukan, kiranya Tuhan beri kami kesempatan sehingga kami boleh melakukannya untuk memuliakan nama-Mu. Kami boleh memberikan hal yang terbaik bagi Engkau, melayani Engkau selama kami masih ada. Dan bila Engkau ditinggikan, dimuliakan melalui kehidupan kami boleh menjadi kesaksian hidup, kesaksian yang benar bagi banyak orang, sehingga orang lain boleh mengerti bahwa Engkau hidup di dalam kami dan kami hidup di dalam Engkau. Kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat yang ada. Bila mana ada yang datang dengan tangan hampa, yang mempunyai persoalan hidup, persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga, kami tahu Engkaulah jalan keluar, Engkaulah satu-satunya jalan. Dan bila kami boleh berharap penuh kepada Engkau, karena Engkau adalah jawaban dalam kehidupan kami. Dan kami akan hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dan biarlah pengharapan kami selalu ada di dalam-Mu. Dan apapun yang terjadi Tuhan, aku katakan tidak akan menyerah. Meskipun kami hidup dalam kesesakan. Karena seluruh hidupku ada dalam genggaman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkaulah Allah yang sanggup menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Kiranya Engkau diberkati seluruh jemaat yang ada, dengan berkat-berkat ilahi, berkat-berkat dari tempat maha tinggi, kemuliaan, sukacita, damai sejahtera. Haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang mengasihi Tuhan bersama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Dan biarlah kita meninggikan Tuhan. Kita percaya bahwa kita hidup karena percaya. Tuhan kita adalah Tuhan yang amat sangat besar. Haleluya, 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 haleluya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Haleluya. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Kita katakan bersama-sama, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi
Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Dari awal pujian ini kita nyanyikan, haleluya, haleluya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Haleluya, haleluya. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Kita punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari. Kita katakan, aku punya Tuhan yang besar, ku punya Tuhan yang besar. Allah kita maha besar, dan Dia satu-satunya Allah yang layak kita naikkan syukur kita. Haleluya, 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 haleluya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari. Sekali lagi kita katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Yesusku, ku terima anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau besar, Engkau layak disembah. Haleluya. Terima kasih Yesus.
buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu. Engkau menyediakan apa yang kuperlu, dan Engkau menolong kami tepat pada waktunya. Maka dari itu kami bersyukur kepada Engkau, karena Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang amat baik, Allah yang amat sangat baik. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau, dan kami bangga mempunyai Allah seperti-Mu, Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan, bila Engkau jadikan kami menjadi alat-alat bagi kemuliaan nama-Mu. Kami boleh diberkati menjadi memberkati orang lain. Kami dipulihkan dan menjadi alat bagi pemulihan orang lain. Kami disehatkan sehingga menjadi alat menyehatkan orang lain. Kami diberkati, Engkau curahkan berkat kasih karunia-Mu. Dan bila kami boleh tunduk, sujud, taat, setia, hormat akan Engkau. Dan kami boleh memuji-muji Engkau, bersyukur sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memegang tangan kami, masa depan kami. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita beri kemuliaan lagi sekali lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Dan biarlah kita boleh mengerti, banyak kali hamba Tuhan mengatakan akhir zaman, akhir zaman, akhir zaman. Dan kapan itu terjadi? Jawabannya adalah amat sangat singkat, sebentar lagi. Dan bila mana Tuhan datang, Dia memperdengarkan suaranya. Bila mana sangkakala berbunyi, kita ada. Amin Bapak Ibu. Kita akan nyanyikan pujian api kemuliaannya. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya di seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi pagi, bersiap maju, janganlah lengah. Yesus Panglima kita, kenakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus bersama-sama. Api kemuliaannya tercurah dari surga, menuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Jika tubuh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju, janganlah lengah. Yesus Panglima kita, kenakan semua senjata Allah dalam kuasa. Saya sambut dulu, bangkit berdiri bersama-sama. Api kemuliaannya tercurah dari surga, menuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah api kemuliaan. Api kemuliaannya tercurah dari surga, menuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia
tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia, Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tetap kuat berdiri Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu, Anda merasa diberkati? Angkat tangan saudara. Kami diberkati, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati. Sehingga kita boleh menjadi alat bak untuk memberkati orang lain. Haleluya, haleluya. Kita akan naikkan puji syukur kita. Aku diberkati. Haleluya. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Allah sanggup limpahkan segalanya, anugerahnya sungguh ada bagiku. Bersama-sama aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Haleluya. Allah sanggup limpahkan segalanya, anugerahnya
sangat bersabar, sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Amin, haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu Saudara, mungkin semuanya pernah berkata-kata, Tuhan, aku ingin seperti Engkau. Tuhan, aku ingin seperti-Mu Yesus. Aku ingin dikuduskan, aku ingin disucikan. Dan biarlah itu menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Dan kita dengan melalui doa, melalui pujian kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mohon Tuhan melalui pujian ini, bagaikan doa untuk kita, sehingga Tuhan mengubah hidup kita menjadi kudus, menjadi putih seperti salju. Bila kita boleh menerima anugerah Tuhan, kita akan dikuatkan melalui firman Tuhan, dan kita akan mohon kepada Tuhan, bila Tuhan mengubah kita menjadi seperti Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ubah hatiku seputih salju. Haleluya. Ubah hatiku seperti Kau, Yesus. Ubah hatiku. Haleluya. Ubah hatiku. Biarlah ini merupakan doa kita. Seputih salju. Ubah hatiku. Haleluya. Seperti Kau, Yesus. Dia penjunan. Engkau penjunan, ku tanah liat, bentuk jadi baru. Ini doaku. Ubah hatiku, ubah hatiku. Dengan kesungguhan hati kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Seputih salju. Haleluya. Ubah hati. Ya Tuhan, ubahlah hidupku. Haleluya. Seperti Kau, Yesus. Katakan, ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti Engkau, Yesus. Seperti Kau, Yesus. Dia
Dia penjunan kita. Haleluya. Engkau penjunan ku tanah liat. Haleluya. Bentuk jadi baru. Ini doaku. Ubah hatiku. Ini Tuhan hidupku. Ubahlah semau Engkau. Haleluya. Seperti kehendak-Mu terjadilah Tuhan. Ubah hatiku seperti Kau, Yesus. Engkau penjunan. Haleluya. Engkau penjunan ku tanah liat, bentuk jadi baru. Ini doaku. Ubah hatiku Yesus, ubah hatiku. Haleluya. Seputih salju. Haleluya. Ubah hatiku seperti Kau, Yesus. Ubah hatiku seperti salju. Ubah hatiku seputih salju. Haleluya. Ubah hatiku seperti Kau, Yesus. Engkau penjunan ku tanah liat, bentuk jadi baru. Ini doaku. Engkau penjunan ku tanah liat, bentuk jadi baru. Ini doaku. Seputih salju, seputih salju. Ubah hatiku, ubah hatiku seperti Kau, Yesus. Inilah kerinduan yang kami inginkan di dalam Engkau, Tuhan. Kami ingin berubah. Kami ingin mengalami pembaharuan. Bahkan kami ingin hidup kami seperti Engkau, yang menjadi berkat bagi semua orang. Bahkan ketika kami sedang mengalami pencobaan, ketika kami mengalami pergumulan, beri kami pemahaman, seperti halnya Engkau Tuhan, Engkau paham akan rencana Bapa di surga. Sehingga di dalam penderitaan yang Tuhan alami, Engkau tetap setia. Kami pun belajar Tuhan untuk tetap setia mengiring Tuhan. Untuk itu Tuhan berbicara kepada kami,
kepada kami semuanya secara khusus, supaya kami memahami akan setiap rencana yang indah dalam hidup kami. Kami tidak lagi mau berontak, tetapi kami mau taat. Kami mau tunduk dengan apa yang Tuhan sedang berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Tolong kami melalui kuasa urapan Roh Kudus yang bekerja menaungi. Sehingga ketika kami menerima akan berkat perkataan firman-Mu, kami boleh mengerti dengan baik. Urapi hamba-Mu, urapi seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir, dengan kuasa urapan baru dari Roh Kudus yang menaungi kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siap menerima firman-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk, shalom. Ya, hari ini kita memasuki bulan terakhir, minggu pertama di bulan Desember. Ya, sebentar, 1 bulan lagi kita akan masuk ke dalam tahun yang baru, tahun 2022. Nah, hari ini kita akan bersama-sama kembali belajar firman Tuhan. Saya memberikan tema hari ini, memahami proses kasih karunia Tuhan. Ya, tema kita sekali lagi adalah memahami proses kasih karunia Tuhan. Nah, kenapa saya memberikan tema ini? Karena ketika saya berdoa, Tuhan memberikan arahan bahwa ada banyak sekali orang-orang hidup, orang percaya, orang Kristen tidak paham dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan melalui kasih karunia yang Tuhan nyatakan. Nah, kita akan bersama-sama langsung membuka di dalam surat Ibrani pasal 11 ayat 13, kemudian Ibrani pasal 12 ayat 10b sampai dengan ayat 11. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara, Ibrani pasal 11 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian. Dalam iman mereka semua telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Nah, Bapak Ibu perhatikan bahwa surat Ibrani ini memberikan satu penjelasan. Ada orang-orang yang sedang mencoba mempertanyakan akan setiap proses Tuhan. Nah, hari itu penulis Ibrani memberikan tulisan dalam Ibrani pasal 11. Kira-kira kalau diterjemahkan secara bebas, penulis Ibrani akan mengatakan demikian. Lihat, ketika engkau sedang mengalami penderitaan, engkau mengalami sebuah pergumulan, engkau berkata, aku tidak kuat. Kalau engkau tidak kuat, perhatikan akan kehidupan para pendahulumu, yaitu para nabi. Nah, penulis ini mengatakan dalam iman mereka sekarang semua telah mati. Sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudara perhatikan ini. Mereka semuanya sudah mati. Mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, bagi kita semuanya kadang-kadang yang hari ini mungkin sedang mengalami sebuah problem, permasalahan, kita mungkin akan mencoba mereview, mencoba memperkatakan bahwa Pak, bukannya kalau kita mengikut Tuhan Yesus, Tuhan pernah berkata, aku datang untuk memberi hidup dan memberi hidup dalam segala kelimpahan. Itu janji Tuhan. Tapi secara fakta kenapa hari ini hidupku bermasalah? Secara fakta kenapa hari ini aku tidak memperoleh apa yang Tuhan janjikan? Seperti ayat ini, sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Abraham ketika memperoleh janji Tuhan, dia disuruh untuk pergi ke tanah Kanaan. Musa disuruh oleh Tuhan memimpin bangsa Israel
menuju tanah Kanaan. Banyak nabi-nabi yang lain diperintah hal yang sama. Tetapi secara fakta mereka semua tidak memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Dan saya berani pastikan kalau kita mendapat janji, kemudian ternyata janji itu meleset, saya berani pastikan, pasti kita semuanya akan kecewa. Sama saudara pasti pernah diberi janji oleh siapapun. Mungkin anak mendapatkan janji dari orang tua. Kadang orang tua tidak memenuhi janji. Anak jadi kecewa. Mungkin pasangan hidupmu juga memberikan janji. Waktu janji nikah, kan indah ya janjinya. Dalam susah dan senang, dalam keadaan miskin dan kaya, aku tetap setia menerima engkau sebagai istriku yang sah satu-satunya. Faktanya ada banyak pria, bukan cuma satu-satunya, ada lebih dari satu. Pasangan hidupmu kecewa, kenapa? Janjinya meleset. Nah, firman Tuhan mencatat, ada banyak orang percaya kepada Tuhan, sudah mendapatkan janji, real faktanya tidak memperoleh janji. Makanya lihat, banyak sekali anak-anak Tuhan hari ini berkata, aku maleslah ke gereja. Aku nggak maulah ikut Tuhan secara sungguh-sungguh, buktinya semuanya meleset. Nah, saya berani pastikan orang-orang seperti ini sedang tidak memahami akan kasih karunia Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan, kita kembali ke slide yang awal, judulnya. Bapak Ibu perhatikan, di sini saya memberikan gambar pohon yang sudah bertumbuh besar. Dan saudara perhatikan akarnya itu melebar. Kalau orang Jawa bilang akarnya ngoyot. Ngoyot itu artinya tertanam. Ngoyot itu artinya apa? Membumi, itu ngoyot. Nah, kalau kita perhatikan dalam proses yang cukup panjang, mungkin kita berkata waktu melihat sudah jadi pohon yang besar, wih besar ya, bagus, hebat. Tapi sekarang pertanyaannya, berapa puluh tahun untuk bisa menghasilkan satu pohon yang besar dan kuat? Saya berani pastikan pohon-pohon yang cepat terlalu besar, itu tidak akan pernah punya akar yang kuat. Tapi kalau pohon yang besar memakai proses waktu yang lama, kadang ada badai, kadang ada angin puting beliung, ada banyak macam mungkin gejala alam, tapi pohon itu kuat. Kenapa? Ngoyot. Nah, sama saudara yang ingin ngoyot, saudara yang ingin membumi, saudara yang ingin kuat, saudara harus mengalami yang namanya proses kasih karunia Tuhan melalui hal-hal yang kadang tidak bisa kita bayangkan. Nah, surat Ibrani ini mencoba memberikan jawaban. Ini loh para pendahulumu yang imannya jauh lebih kuat daripada imanmu. Mereka saja mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Orang-orang itu paham, orang-orang itu sadar. Kenapa? Hubungan komunikasinya kepada Tuhan itu baik. Kita seringkali tidak paham dengan Tuhan karena apa? Kita jarang berkomunikasi. Kita jarang mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam diri kita masing-masing. Sehingga yang muncul adalah protes. Kapan seseorang itu protes? Kalau permasalahannya berat. Kalau ringan-ringan mungkin biasa. Tapi kalau sudah berat, wah, kita pasti nyalah-nyalahkan Tuhan. Nah, penulis Ibrani kemudian menjelaskan kembali dalam Ibrani pasal 12 ayat 10b, kita perhatikan. Ibrani 12 ayat 10b sampai dengan 11 dikatakan demikian. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita.
Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi saudara perhatikan ayat ini. Jadi ternyata kalau saudara sedang mengalami pergumulan, kena masalah, kena problem, apapun masalahnya, apapun problemnya, problem dan masalah kita berbeda-beda. Ternyata Tuhan memberitahu melalui tulisan Rasul dalam surat Ibrani ini, Rasul ini menjelaskan akan hatinya Tuhan. Dikatakan apa? Tetapi Tuhan menghajar kita untuk kebaikan. Kalau kita nggak diajar, hidup kita akan sewenang-wenang. Orang Jawa bilang sak karepe dewe. Tapi melalui hajaran hidup kita itu tertib. Sama saudara kalau punya anak, meskipun anakmu ganteng, anakmu cantik, anakmu adalah anak yang paling kau cintai. Tapi kalau anakmu kurang ajar, anakmu nggak punya tata krama, anakmu nggak punya unggah-ungguh, saya berani pastikan orang tua yang baik pasti akan jewer anaknya. Bahkan sampai hari ini saya kadang-kadang masih melihat, ada orang tua selalu memerintahkan anaknya yang sudah cukup besar, di sini cukup besar misalnya usia 20, mungkin sudah 23 tahun, kalau ketemu orang kadang-kadang cuma gini. Orang tua yang baik langsung bilang, ayo nyo, itu ada Om A disapa, itu ada Tante B disapa. Anak ini cuma gini, Om, Tante. Orang tua yang baik lalu mengingatkan lagi, kok nyapanya kayak nggak niat? Anak kadang jawab. Orang tua yang baik nanti kalau di rumah jewer. Jadi anak tuh mbok yang sopan, kira-kira gitu. Sama Tuhan memberikan hajaran kepada kita, Tuhan mendidik kita. Untuk apa? Firman Tuhan mengatakan supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Kenapa kita harus memperoleh bagian dalam kekudusan? Ya, karena kekudusan itu adalah salah satu syarat untuk kita bisa masuk dalam surga. Firman Tuhan mencatat dalam surat Ibrani juga, tanpa kekudusan manusia tidak bisa melihat Allah. Tanpa kekudusan manusia tidak bisa berjumpa dengan Allah. Nah, di akhir zaman seperti ini, waktu kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat, iblis juga tidak tinggal diam. Dengan semua permasalahan kita yang sedang kita hadapi, iblis itu dengan semakin intens, semakin kontinu memberikan serangan-serangan melalui apa? Pikiran. Ini yang namanya cywar, perang dalam pikiran. Perang dalam pikiran ini yang bagaimana? Orang-orang yang tidak mengenal Allah, ketika melihat ada orang Kristen kena masalah, ada keluarga Kristen kena masalah, mereka ngomong. Ngomongnya gimana? Mana Tuhanmu? Mana janji Tuhanmu? Buktinya kamu susah. Buktinya kamu sakit. Buktinya anakmu nakal. Buktinya. Nah, waktu kita kena cywar ini, kita mulai mikir, oh ya, yang ini lebih cengli. Aku sudah rajin pergi ke gereja, loh malah masalah. Aku rajin doa, loh malah banyak masalah. Ini enggak pernah doa, ini enggak pernah sungguh-sungguh ibadah. Kok aman? Wah ini cengli, berarti janji Tuhan itu bohong. Nah waktu kita kena serangan pikiran, pikiran kita ini perang, kita mulai apa? Hidup menjauhi kasih karunia. Kenapa orang itu hidup menjauhi kasih karunia? Iya, jawabannya karena mereka sedang tidak paham dengan proses kasih karunia. Nah hari ini kita akan bersama-sama eksposisi dalam surat Ibrani, mulai dari pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Dan surat Ibrani ini memberikan jawaban dari setiap pertanyaan tentang pergumulan, permasalahan, persoalan yang sedang kita hadapi. Ibrani 2 ayat 1 sampai dengan yang ketiga nanti akan dibacakan oleh Bapak Gunadi Huri. Kita akan bersama-sama menyimak.
keselamatan yang besar. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercaya. Amin. Saudara perhatikan, inilah sebuah jawaban dari perkataan Rasul, diilhami oleh perkataan Tuhan, kemudian dituliskan untuk sidang jemaat di Ibrani. Firman ini jelas mengatakan yang pertama tadi ayat 1, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Kenapa ayat ini dimulai dengan kata karena itu? Tadi yang saya jelaskan, ada orang-orang yang sedang tidak tahan dengan permasalahan. Ada orang-orang yang mulai menyatakan kepada Rasul yang menyampaikan perkataan firman, aku enggak maulah hidup dalam Tuhan. Aku mau jadi orang biasa. Aku percaya Tuhan, tapi lebih dari itu aku enggak mau. Nah, Rasul ini menjelaskan, karena itu, kalau kamu mau mundur, kamu harus lebih teliti memperhatikan apa yang sudah kamu dengar. Orang kadang-kadang kalau mau mundur itu kan tidak memikirkan bahwa efeknya itu apa. Efek dari kemunduran rohani ditulis dalam ayat 3. Bagaimana kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Orang kalau sedang mau mundur itu kan nggak mikir, nanti selamat atau enggak itu nggak dipikir. Yang dipikir cuma apa? Hatinya itu yang sedang emosi itu marem. Marem untuk apa? Nggak mau ikut Tuhan. Tapi endingnya dipikir enggak? Enggak. Nah maaf, seringkali waktu kita kena masalah, kena pencobaan, kena pergumulan, kita tanpa sadar sering ngancam Tuhan. Tuhan diancam. Tuhan, kalau aku tidak diberkati, kalau aku tidak dipulihkan, aku enggak mau menyembah Engkau. Aku mau mundur. Penulis berkata, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Kenapa ayat ini mengatakan supaya kita harus lebih teliti? Iya, karena kalau orang itu teliti, orang itu mengerti, orang itu paham akan maksud rencana Tuhan. Apa yang sedang Tuhan rencanakan dalam hidup kita, kita pahami secara benar. Orang itu akan tetap eksis, walaupun mungkin masalahnya setengah mati besarnya. Sama saudara yang sudah jadi S1, sudah jadi S2. Saya yakin saudara pasti punya cita-cita. Aku sekolah, aku ingin jadi insinyur. Saya tanya kepada Bapak Ibu, jadi insinyur gampang apa susah? Susah. Ujiannya setengah mati. Untuk jadi dokter setengah mati. Untuk memperoleh predikat S1, S2, S3 setengah mati. Tapi karena cita-cita yang sedang diinginkan ini nanti menjanjikan sesuatu yang besar, belajar setengah mati tetap dijalani, tetap dilakoni. Kenapa? Nanti aku akan jadi orang sukses, nanti aku akan jadi orang kaya, nanti mobilku banyak, nanti rumahku banyak, nanti uangku banyak. Itu cita-cita. Sehingga dalam kesusahan tetap saja semangat. Sama, penulis ini mencoba menjelaskan kepada kita. Kalau engkau paham akan setiap proses kasih karunia Allah, kamu pasti mau jalani terus. Dan saudara mungkin akan tanya, Pak,
bagaimana caranya supaya aku bisa seperti itu? Yang pertama, kita harus mulai mau mempertajam pengetahuan kebenaran Allah. Itu yang pertama. Mempertajam pengetahuan kebenaran Allah. Nah, ayat 1 tadi mengatakan pertama tadi. Saudara perhatikan kata karena itu. Jadi kata karena itu berkaitan dengan pasal 1. Jadi kira-kira penulis mencoba mengatakan begini, kalau kamu mau mundur, kalau kamu mengatakan aku enggak kuat, aku enggak diwongke, aku enggak diperhatikan, kalau kamu mau mundur, karena itu perhatikan cerita yang sebelumnya. Nanti saudara baca di rumah. Pasal 1 itu menceritakan bagaimana karya Tuhan itu memikirkan tentang keselamatan. Jadi sebelum Yesus lahir, sebelum Yesus itu dijadikan tumbal dosa-dosa kita, Tuhan Allah Bapa, Allah Elohim itu sudah dari jauh-jauh hari. Mulai dari manusia itu jatuh dalam dosa, Adam jatuh dalam dosa. Tuhan sudah memikirkan bagaimana ya supaya umatku ini bisa selamat. Makanya penulis ini mengatakan, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Yang sudah kamu dengar apa? Oh, Yesus juru selamat. Apa yang sudah kamu dengar? Oh, Yesus itu sabar terhadap kita. Oh, Yesus itu pengampun. Oh, Yesus itu amat baik. Dan lain sebagainya. Itu yang kita dengar. Tapi kadang-kadang kita hanya tahu kulitnya. Tuhan berkata apa? Harus lebih teliti. Kenapa harus lebih teliti? Iya, karena firman ini berkata supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Orang kalau sampai hanyut di bawah arus, itu kalau dalam istilah bahasa Jawa, itu disebut dengan katut. Jadi kalau orang katut, itu enggak sadar. Sama orang kintir kena arus, itu ngerti-ngerti sudah jauh. Sudah megap-megap. Penyebabnya apa? Penyebabnya orang itu hidupnya sembrono. Kadang-kadang sudah diberitahu, kamu jangan lo bermain di pantai lo, nanti kamu tenggelam lo. Nanti ombak itu bisa nyeret lo. Kamu bisa terseret arus lo. Kadang ada orang-orang yang merasa, oh aku berenang, aku hebat. Aku bisa melakukan apa-apa di dalam air. Satu contoh kasus waktu di Bali, ada satu keluarga, pemain jet ski, pemain hebat. Tiba-tiba kena arus besar. 2 orang itu langsung terseret ombak. Yang terseret 2, yang mati 3. Kenapa? Yang satu katut, mencoba nulungi. Akhirnya mati. Sama kalau kita katut, kita hanyut terbawa arus. Kita pun bisa mati. Makanya kenapa kita perlu mempertajam pengetahuan kebenaran Allah. Kenapa? Karena waktu kita tajam belajar pengetahuan tentang kebenaran Allah, orang mau ngomong apapun, orang mau mengolok-olok tentang iman Kristen, orang mau memperkatakan kenapa hidupmu susah, kenapa hidupmu negatif, kenapa bla bla bla, macam-macam. Karena kita paham kebenaran Allah, kita akan bisa berkata, Tuhan sedang memproses hidupku. Saudara akan tanya, Pak, bagaimana caranya mempertajam pengetahuan kebenaran Allah? Caranya simpel. Saya selalu menyerukan kepada Bapak Ibu. Baca Alkitab setiap hari. Yang setuju katakan amin. Saudara baca Alkitab setiap hari, saya berani jamin, hidupmu pasti kuat. Tapi kalau orang nggak pernah baca Alkitab, kena masalah persoalan rumah tangga sedikit aja, pasti langsung bilang, kita cerai aja deh. Ternyata kamu nggak sesuai dengan apa yang aku harapkan.
Tapi coba kalau kita baca Alkitab, kita dengar perkataan-perkataan firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan itu ada pengetahuan. Di dalam firman Tuhan itu ada teguran. Di dalam firman Tuhan itu ada pengajaran. Waktu orang mau belajar perkataan kebenaran Allah, secara roh manusia itu kuat. Orang yang kuat tidak mudah tersinggung. Orang yang kuat tidak lagi sensitivitinya tinggi, enggak. Orang itu bisa mengalami yang namanya pengendalian diri dengan baik. Kenapa? Kumpulnya setiap hari dengan Tuhan. Makanya minggu yang lalu saya memberikan tema kuasa pergaulan. Kita salah gaul, kita pasti katut. Kemarin saya jelaskan, orang kalau gaulnya dengan pemabuk, ya jadi pemabuk. Gaul dengan perokok, ya jadi perokok. Gaul dengan penjudi, ya jadi penjudi. Gaul dengan orang yang mudah sakit hati, engkau akan juga ketularan. Kenapa? Itu nular. Pergaulanmu itu akan mempengaruhi. Nah, Tuhan ingatkan, kalau engkau sedang tidak membaca perkataan firman, engkau kena masalah. Engkau merasa bahwa penderitaanmu adalah penderitaan yang paling besar. Padahal tidak. Saya mau tanya kepada saudara. Saudara yang hari ini menderita, saudara yang hari ini sering dikecewakan, yang sering sakit hati. Saya mau tanya, apakah penderitaanmu itu berdarah-darah? Saudara kalau lagi sakit hati berdarah-darah gitu? Kan enggak. Apakah dagingmu cuil? Enggak juga. Yang kerasa enggak enak cuma batinmu nih loh. Tapi berdarah enggak? Tidak. Ibrani pasal 12 menjelaskan, Yesus untuk menanggung dosa setiap pelanggaran kesalahan manusia, dia berdarah-darah. Tetapi Yesus tetap bertekun. Yesus mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Nah, seorang yang memahami akan setiap pengetahuan kebenaran Allah, waktu sedang mencoba tidak kuat, mulai mengatakan aku sudah kuat. Karena mempertajam pengetahuan Allah, Tuhan nanti bisa bicara melalui firman-Nya. Makanya sekarang saudara perhatikan Ibrani pasal 2 ayat 10. Ibrani pasal 2 ayat 10, tolong dibacakan. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Saudara perhatikan ayat ini. Ayat ini saya suka. Kenapa? Memberikan penjelasan yang gamblang tentang Yesus yang ajaib itu juga mengalami penderitaan. Saya ulang, perkataannya begini, sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Allah Bapa di surga menyempurnakan Yesus dengan penderitaan. Kalau kita tanya, Yesus kurang apa sih? Dia secara roh sempurna. Secara perilaku kehidupan sehari-hari sempurna. Tapi kenapa ayat ini menjelaskan Allah Bapa di surga menyempurnakan Yesus yang memimpin kita semua kepada keselamatan. Menyempurnakan Yesus dengan penderitaan. Jadi kalau saudara kadang-kadang kena masalah, kena problem, saudara perlu ingat, Yesus yang sudah luar biasa saja masih diizinkan oleh Bapaknya di surga untuk mengalami penderitaan. Apalagi saya dan saudara. Justru saya mengingatkan kalau kita sampai tidak pernah mengalami problem, tidak pernah mengalami penderitaan,
Saya mau berani pastikan, kita ini bukan anak Tuhan. Anak Tuhan yang baik pasti pernah mengalami problem. Untuk apa? Untuk supaya kita ini semakin dewasa dalam berpikir. Jadi Yesus sendiri itu dididik. Yesus diarahkan. Yesus dibawa dalam sebuah nilai yang namanya nilai keselamatan sempurna. Itu Yesus. Nah, apa yang Yesus alami ini merupakan sebuah teladan. Makanya kalau saudara sedang mengalami masalah, termasuk saya pernah kena masalah, saya juga pernah berkata, Tuhan saya enggak kuat. Saya sering kali ceritakan. Saya datang kepada Pak Bekti. Saya dengan merbes mili, dengan nangis saya ngomong sama Pak Bekti. Om saya mau mundur saja Om dari Temanggung. Pak Bekti dengan santai cuma begini. Ada apa lagi? Om saya tidak kuat Om. Kenapa? Om Bekti cuma gitu aja santai. Saya mulai cerita dengan menggebu-gebu sambil berlinangkan air mata. Kita cerita dengan emosi yang menggebu-gebu, Pak Bekti cuma jawab dengan ringan, cuma jawab begini, Arif, kalau menurut kamu dengan Tuhan Yesus baik mana? Saya jawab dengan agak sedikit jengkel. Baik Yesus lah Om. Om tanya ya aneh. Yesus itu baik, Yesus itu teladan. Berarti kamu paham, Yesus lebih baik dari dirimu. Paham. Terus kalau kamu dengan Musa, hebat mana? Saya jawab lagi, hebat Musa. Iya, Musa bisa belah laut. Musa bisa keluarkan air dari batu. Endingnya Pak Bekti cuma ngomong gini. Lah iya, Yesus hebat, Musa hebat. Itu saja masih disalah-salahkan orang. Itu saja masih dicerca. Itu saja masih dihina. Itu saja masih difitnah. Lah kamu ini siapa? Dari kata-kata itu saya renungkan. Benar ya. Saya bukan siapa-siapa. Jadi kalau saya harus mengalami penderitaan, saya harus mengalami persoalan, saya harus difitnah, saya harus dibenci, saya tidak disukai orang. Pantes, lah kenapa? Saya nggak bisa apa-apa kok. Tuhan yang bisa membangkitkan orang dari antara orang mati saja masih disalahkan. Musa yang bisa memimpin bangsa Israel dengan sekian juta umat, itu saja masih salah. Apalagi saya dan saudara. Makanya kalau suamimu selalu menyalahkan dirimu, istri, saudara harus ngomong, iya, aku tidak lebih baik dari Tuhan. Jadi nek aku salah ya, aku perbaiki. Sama engkau suami-suami yang sering disalahkan oleh istrimu, yang merasa selalu kurang. Engkau bandingkan dengan dua orang itu aja, Yesus dan Musa. Ayat firman Tuhan ini jelas, Allah Bapa di surga menyempurnakan Yesus dengan penderitaan. Jadi kalau engkau sedang dicerca oleh siapapun, engkau sedang tidak disukai oleh siapapun, ora apa-apa. Kenapa? Engkau sedang disempurnakan oleh Bapamu yang di surga. Tapi kalau kita nggak pernah baca Alkitab terus gimana? Nggak mudeng. Makanya saya menghimbau, slide selanjutnya. Himbauan saya nih. Slide selanjutnya. Nah ini. Kita baca bersama-sama yang bagian bawah. 2, 3. Ayo kembali. Waduh ranono semangate. Yang keras ya. 2, 3. Ayo. Itu. Banyak dari kita sudah mulai malas baca Alkitab. Iya Pak, iya. Nggih napa nggih. Dulu baca. Sekarang kalau ditanya,
Masih baca gak? Enggak, Pak. Lah kok bisa, kenapa? Orang mudeng. Loh, dibaca dulu nanti mudeng. Kalau enggak baca bagaimana mudeng? Ya sama anakmu kalau disekolahkan gimana? Tujuannya untuk pinter. Ada anak yang enggak mau sekolah. Mami, aku enggak mau sekolah. Lah kenapa? Sulit pelajarannya. Lah terus kenapa? Aku enggak mudeng, aku enggak mau sekolah. Maminya bilang, nak, kamu disekolahkan biar mudeng, biar pinter. Pinter dulu atau sekolah dulu? Ya sekolah dulu. Sama baca Alkitab dulu, nanti kita akan paham, kita tahu. Seorang yang paham, seorang yang tahu, seorang yang mau baca firman Tuhan setiap hari, orang itu sedang mempertajam kasanah kekayaannya Allah. Sehingga apa? Goncangan hidup itu tidak mampu merubah dirimu. Engkau akan tetap semangat memandang Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat satu-satunya. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Bagaimana kita memahami proses kasih karunia Allah? Yang kedua, jangan menyerah dulu. Kita lihat ayatnya dalam ayat 2 dan ayat 3 bagian A. Tolong dibacakan Pak Gun. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Ya. Penulis Ibrani mengingatkan, kamu yang lagi nggak kuat, kamu yang lagi tidak tahan dengan masalah hidupmu, engkau yang lagi banyak utang, kau mau bunuh diri. Ingat, kira-kira begitu. Ayat ini berkatanya apa? Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimana kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Saudara perlu diingatkan bahwa kalau kita ini sedang tidak taat, kalau kita ini sedang melakukan yang namanya pelanggaran, ketidaktaatan dan pelanggaran itu pasti dihukum Tuhan. Pasti. Apalagi kalau sampai engkau menyia-nyiakan keselamatan. Apalagi kalau engkau berkata, aku enggak mau ke gereja, aku enggak mau ikut Tuhan, aku tak di rumah saja. Firman ini mau menjelaskan kepada kita. Judul perikop dari kelanjutan setiap perkataan firman dalam Ibrani itu tujuannya apa? Mengingatkan orang yang mau murtad. Jadi kadang-kadang kita ini kan terseret terbawa arus apa? Arus pikiran kita. Tuhan ingatkan, ketidaktaatan itu dihukum loh. Pelanggaran itu juga dihukum loh. Apalagi kalau kita akan menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita mau keluar dari situ. Hati-hati, ada hukuman kekal, kira-kira begitu. Jadi saudara perlu tahu, seorang yang tidak taat, seorang yang melanggar setiap perkataan firman, itu ada hukumannya. Saudara akan tanya, Pak, ketidaktaatan dan pelanggaran yang keseharian itu apa, Pak? Yang mengalami penghukuman. Ketika engkau diberi perintah oleh Tuhan, ampuni orang yang bersalah, tetapi kita tetap keras hati, tidak bisa. Itu ketidaktaatan. Engkau terus luapkan bencimu, itu ketidaktaatan, itu dihukum. Pelanggaran-pelanggaran yang kamu lakukan setiap hari, itu juga dihukum oleh Tuhan. Tapi ketidaktaatan dan pelanggaran itu hukumannya itu masih ada toleransi. Tapi firman ini dalam ayat 3 memberikan penjelasan. Kalau kamu sampai keluar dari kasih karunia, tidak ada lagi pengampunan dosa. Udah ujungnya ini langsung neraka. Kenapa? Kamu sedang menolak Tuhan.
Nah bagi kita yang hari ini mungkin sedang kena masalah dan sedang berkata, aku tidak kuat Pak. Wis ben aku mati dihukum ora apa-apa. Kan kadang-kadang ada orang yang nekat gitu kan. Ben dosaku tak tanggung dhewe. Kita sekarang lihat Ibrani 12 ayat 3 sampai 6. Perhatikan. Ini nasihat Tuhan buat kita yang lagi berputus asa, yang lagi enggak tahan. Ibrani 12 ayat 3 sampai 6 saya akan bacakan. Firman Tuhan berkata, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Pesan Tuhan kepada kita apa? Kalau engkau sedang tidak kuat, engkau sedang mulai tidak tahan, penulis mengatakan apa? Ingatlah selalu akan Yesus. Ingat Yesusmu untuk menanggung dosa pelanggaranmu, Dia harus berdarah-darah. Ingat itu. Ingat akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Jadi waktu Tuhan sedang mengalami yang namanya penderitaan, dihina, dipukul, diludahi, ditendang. Kira-kira tuh adegannya tuh gini. Tuhan tuh nahan. Ditendang, Tuhan nahan. Diludahi, Tuhan tahan. Kenapa Tuhan nahan? Karena kalau Tuhan nggak nahan, sifat keilahiannya tuh muncul. Ya mungkin bisa kayak film silat. Cuma gini dok loh. Kan bisa seperti itu. Itu yang namanya pikul salib. Sama kadang-kadang ada suami, ada pria dalam rumah tangga. Istrinya kalau ngomel, pria di rumah cuma gini dong, menang wey. Tapi coba tanya sama pria yang lagi menang wey, kok gue menang wey, kenapa? Nahan, ojo sampai aku emosi, ojo sampai aku jotos bojoku. Makanya lihat kadang-kadang pria yang sudah nggak tahan, apa yang dilakukan, gebrak meja, duar, daripada ngantem bojo. Padahal nggak banting keluar, duar. Kenapa? Nahan. Yesus nahannya gimana? Dia diam, dihajar menang. Nah waktu saudara sedang tidak tahan, firman ini mengingatkan, ingatlah selalu akan Dia. Ingat. Saudara ingat cerita tentang India merdeka? India bisa merdeka itu gara-gara seorang yang kurus, yang orang bejaji, namanya Mahatma Gandhi. Pengajarannya Mahatma Gandhi itu mirip dengan pengajarannya Yesus. Kenapa? Dulu Mahatma Gandhi sekolah di India. Dia melihat, pengajarannya Tuhan Yesus itu hebat. Dan Mahatma Gandhi itu tertarik dengan kekristenan. Tapi kenapa Mahatma Gandhi kok tidak jadi orang Kristen? Alirannya Mahatma Gandhi namanya ahimsa. Ahimsa itu mengajarkan tentang kasih. Sama seperti yang Yesus ajarkan. Hari itu Mahatma Gandhi nyaris jadi orang Kristen, nyaris. Suatu hari dia tertarik dengan kekristenan, dia ingin masuk ke dalam sebuah gereja. Nah saya yang hari itu di Inggris melihat yang namanya ras.
Mahatma Gandhi sebagai orang India, kulitnya hitam, datang ke gereja mau masuk. Sama penerima tamu langsung di stop. Stop, Anda mau kemana? Saya mau ikut ibadah, saya mau dengar suara Tuhan Yesus. No, tidak, tempatmu bukan di sini. Anda orang nomor sekian. Anda orang kelas bawah, keluar. Mahatma Gandhi keluar. Dia cuma memandang. Pengajarannya Yesus luar biasa. Jemaatnya tidak ada yang luar biasa. Tapi Mahatma Gandhi ngerti tentang pengajaran Yesus. Dia begitu lulus kembali ke India. Dia ingin memerdekakan rakyat India. Dia hanya cuma menyerukan satu hal. Ketika kita ingin merdeka, jangan dengan kekerasan. Ketika kita ingin merdeka, kita tunjukkan bahwa kita orang yang lemah lembut. Orang yang taat. Mahatma Gandhi memimpin rakyat India. Mendemo siapa? Inggris sebagai penjajah. Wih, tentara Inggris itu dengan popor senjata, dengan pentungan tuh mukuli orang-orang India, gebuki, duer. Mahatma Gandhi berdarah-darah. Tapi dia melakukan seperti Yesus, tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Digebuki menang wae. Dari peristiwa itu, peristiwa pemukulan itu diketahui oleh dunia. Dunia mendukung India merdeka. Terus merdekanya India dengan apa? Dengan cara tidak melawan seperti Yesus. Bertahan. Ini yang namanya ngalah bukan berarti kalah. Kita seringkali kan enggak begitu. Waktu kita diserang orang, kita langsung berkata, orang ngerti aku sopo ya. Wah, mulai mampang-mampang. Tak tuku kowe. Yang seperti itu tidak menjadikan suasana itu baik. Sama hari itu India, kalau tidak ada Mahatma Gandhi yang sedemikian bisa menahan diri, belum tentu merdeka. Sama saudara yang hari ini sedang tidak kuat, coba baca ayat ini. Engkau yang paham, engkau yang belajar baca Alkitab, ayat ini nanti akan bergaung. Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Saudara nanti bisa ngomong, iya. Yesus yang berdarah-darah saja masih bisa tahan. Oke lah, aku nggak jadi putus asa. Aku tetap semangat ikut Tuhan. Aku nggak jadi keluar. Kemudian ayat 4 berkatakan apa? Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Yang tadi saya bilang. Daging kita nggak cuil. Kamu nggak sampai berdarah-darah, enggak. Yesusmu berdarah-darah. Yang kau alami waktu engkau sedang kecewa, engkau kena problem, paling hatimu gitu, rasanya kayak diiris, rasanya. Tapi berdarah enggak? Enggak. Engkau pernah dipukul suamimu? Oh pernah. Berdarah? Enggak, memar. Tapi kan enggak berdarah. Mungkin kena kuku, lecet. Yesus ingatkan. Penderitaanmu belum apa-apa. Dan yang paling kita harus ingat, ayat 5 bagian B. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya karena Tuhan. Nah ini loh, ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Justru kalau hidupmu aman, kita harus tanya, aku anak Tuhan apa anak sapa ya? Kalau engkau anak Tuhan, engkau pasti ngalami yang namanya pergumulan. Loh kok bisa? Iya. Karena anak Tuhan akan diganggu setan. Tapi kalau anak setan, mosok setan makan setan kan nggak mungkin. Mosok jeruk makan jeruk kan nggak mungkin. Makanya kalau kita aman-aman kita harus tanya, aku anak Tuhan apa anak sapa ya? Makanya lihat,
Saudara yang hari ini sedang mengalami permasalahan, yakin permasalahan itu akan semakin ringan, semakin ringan, semakin ringan, semakin ringan. Kenapa? Biasa. Sama orang di desa kan seperti itu. Coba saudara orang kota. Kadang kalau mau pergi ke mall, mau pergi ke satu tempat, kadang mobil kita parkir harus di depan tempat itu. Grek. Nah orang untuk parkir ngarepnya ngamuk. Lah kenapa? Males jalan. Tapi orang desa, jalan berpuluh kilo. Tanya, Pak mana tempatnya? Niku, neng gede burine gundukan. Jalan lagi. Loh Pak mana tempatnya kok nggak nyampe-nyampe? Itu loh Pak, sak rokokan. Rokoknya ora disulet, ya ora tekan-tekan. Tapi lihat orang desa itu kan enteng, mau jalan puluhan kilo. Kenapa? Biasa. Sama Tuhan akan membiasakan kita dengan kekuatan baru. Makanya yang kedua ini penting, jangan menyerah dulu. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana kita memahami proses kasih karunia Allah. Ini yang tidak mudah. Kenapa? Karena Tuhan menginginkan kita harus bersikap dewasa. Kita perhatikan ayat 11-14 dari Ibrani pasal 5. Tolong dibacakan Pak Gun. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut-sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih, untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Iya. Penulis Ibrani mengingatkan, kalau engkau ingin bisa masuk dalam proses kasih karunia Tuhan dan menyelesaikan semuanya, milikilah sikap yang dewasa. Di sini saya tuliskan, seorang dewasa secara rohani tidak mudah merajuk. Merajuk itu bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Jawa apa? Seorang dewasa secara rohani tidak mudah mutung. Saudara tahu mutung? Kita ini mudah mutung. Kapan mutung? Kalau hati kita kesenggol, sithik wae mutung. Orang mutung, orang merajuk tuh gimana sih sikapnya? Saudara punya anak waktu masih kecil yang umur-umur 4, 5, 6 tahun. Kalau lagi kepengen barang, ya, lagi kepengen mainan enggak diberi sama orang tuanya mesti gini. Nih kamu kenapa? Disenggol gitu. Ngadep tembok. Sama, kadang-kadang kita enggak sadar. Maaf, seperti ayat firman Tuhan. Sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Tetapi kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Kamu masih memerlukan susu. Yang minum susu itu anak kecil. Kenapa? Susu itu lembut, susu itu mudah dicerna. Tapi kalau orang dewasa itu makanannya makanan keras. Orang kalau sudah mulai menanjak dalam pertumbuhan, biasanya mulai makannya nasi, makanan-makanan keras. Tapi kalau anak yang masih kecil, misalkan contoh di bawah 2 tahun, makanannya bubur instan, susu. Kalau diberi makan jagung, metune yo jagung. Kenapa enggak bisa nyerna? Nah, secara rohani kita seringkali lebih suka diperlakukan seperti anak kecil. Khotbah yang keras sedikit tersinggung. Khotbah yang tidak menyenangkan telinga tersinggung.
Kenapa tersinggung? Engkau anak kecil. Sama kalau saudara perhatikan, pendeta yang omongannya keras, misalkan contoh, tidak boleh merokok, tidak boleh minum minuman keras, tidak boleh nonton film BF. Pendeta itu mesti tidak laku. Kenapa? Kabeh dilarang. Tapi coba kalau ketemu pendeta yang begini, oh enggak apa-apa. Minum minuman keras yang penting enggak mabuk, enggak apa-apa. Ngerokok, enggak apa-apa. Nonton film BF, enggak apa-apa. Pendeta itu mesti laris, sering diundang. Lah kenapa? Cocok. Tapi coba memberikan kata-kata yang dilarang. Ojo, nang kuping ora enak. Kadang-kadang kita lebih suka yang seperti itu. Makanan-makanan pok. Saya dulu masih ingat waktu saya masih kecil, itu kan masih zaman susah. Bubur instan belum ada, semuanya belum ada. Adanya cuma tajin. Jadi anak kecil itu kalau lagi kurang susu dikasihnya apa tajin. Tajin itu kan apa ya, lendirnya beras. Susone. Tapi kadang-kadang ada orang tua mau kasih makanan empuk buat bayinya, enggak punya blender. Saudara, orang-orang tua masih ingat, kadang saudara tuh ambil nasi sak puluk, 1 sendok, dimasukkan mulut dulu, terus gini, nyoh, itu istilahnya diloloh. Saya pernah diloloh sama mama saya, adik saya pernah diloloh oleh mama saya. Saya bilang kepada mama saya, waktu saya sudah melihat adik saya yang masih kecil hari itu, usia saya sudah 13 tahun, adik saya masih sekitar 1 tahun. Mama saya gitu ngambil. Plup. Saya bilang sama mama saya, ih, jijik. Mama saya dengan enteng ngomong, kowe ndhisik tak loloh. Sama saudara kalau saben dino diloloh. Saya mau tanya, jijik enggak? Halo? Jijik, yang lihat itu yang jijik. Wis tuwa, cah cilik wae ngamukan. Terus mintanya apa? Oh, enggak apa-apa. Oh, ya dilus-lus, jaluke dilus-lus. Jadi penyapaan pun harus yang halus. Kalau enggak halus mutung. Nah, orang-orang seperti ini seperti kata firman Tuhan, karena tidak paham proses kasih karunia. Makanya lihat, Tuhan itu mendidik dengan berbagai cara. Cara yang lembut. Dilembuti nggak bisa, kaplok, plok. Waktu dikaplok baru kita sadar. Oh iya Tuhan, terima kasih. Aku sudah diingatkan. Makanya saya berkata kepada Bapak Ibu, berbahagialah orang yang mendengarkan perkataan firman. Kenapa? Perkataan firman dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi waktu kita punya firman, saya berani pastikan, hidupmu pasti aman. Hidupmu pasti diberkati, hidupmu pasti dipulihkan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian, jalan-jalanmu Tuhan. Dan sebentar kita akan menerima roti dan anggur perjamuan sebagai pengingat bahwa pengorbanan Tuhan di kayu salib menjadikan kita diselamatkan. Biarlah melalui perkataan firman yang kita terima bersama-sama, Tuhan ingatkan, jadilah kuat ketika engkau sedang menghadapi persoalan hidupmu. Haleluya.
Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Hari ini firman Tuhan sudah berbicara kepada kita, pribadi lepas pribadi. Engkau yang seringkali mungkin sedang tidak memahami akan setiap rencana kasih karunia Tuhan. Hari ini Tuhan sudah memberikan jawaban atas kita. Bahkan ketika engkau mempertanyakan kenapa hidupku harus mengalami pergumulan. Kenapa aku harus merana? Kenapa aku harus sering dikecewakan oleh orang lain? Kenapa aku tidak pernah dipandang secara baik? Tuhan berbicara kepada kita semuanya. Inilah proses menuju sebuah kedewasaan hidup. Engkau dididik, engkau dibawa dalam kebenaran yang Tuhan ajarkan. Waktu kau berkata, Tuhan aku tidak paham. Hari ini firman Tuhan memberikan jawaban atas hidupmu. Roh Kudus memberikan perkataan-perkataan yang baru. Dan yakinlah ketika engkau mengerti, engkau mau belajar, engkau terus mau untuk mendalami setiap perkataan pengetahuan kebenaran Allah. Melalui pembacaan firman Tuhan, engkau dengan tekun belajar dan terus belajar, tidak pernah menyerah. Disitulah tumbuh sebuah kedewasaan. Dan kau akan berkata, Tuhan terima kasih, karena firman-Mu aku kembali kuat. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri,
genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Terima kasih Bapa di surga. Kami mohon supaya Engkau meteraikan akan perkataan firman-Mu atas hati dan pikiran kami. Dengan kerelaan kami boleh melakukan apa yang Tuhan ajarkan dan inginkan. Dan kami yakin percaya Tuhan, kekuatan ilahi itu mengalir atas kami untuk kami mencapai kemuliaan yang Tuhan berikan. Sebentar kami akan bersama-sama Tuhan kembali mengingat akan pengorbanan Tuhan di kayu salib. Sebentar kami bersama-sama akan menerima akan roti dan anggur sebagai lambang darah dan tubuh Kristus yang menjadi karya penebusan bagi kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk kami semua, supaya ketika kami menerima roti dan anggur, kami terus mengingat akan pengorbanan Tuhan di kayu salib. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, berkati kami hamba-hamba-Mu. Berkati Tuhan akan roti dan anggur perjamuan yang sudah disediakan, menjadi sarana substitusi bagi kami, menjadikan hidup kami benar, kami terus dilayakan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau berkati untuk sebentar pelayan-pelayan-Mu yang akan membagikan roti dan anggur. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum menerima roti dan anggur perjamuan. Kalau sudah menerima semua, mari saya undang kembali untuk bersama-sama bangkit berdiri. Di tangan kita masing-masing, kita memegang roti dan anggur perjamuan. Firman Tuhan mencatat bahwa roti adalah lambang daripada tubuh Kristus. Anggur adalah lambang daripada darah Tuhan Yesus Kristus. Dua unsur inilah yang memberikan karya penebusan atas kita. Kita yang melanggar, kita yang berdosa, dengan pengorbanan Tuhan di kayu salib, Tuhan melakukan dengan kerelaan.
ketika darah tercurah, ketika tubuh itu terburai, maka dosa pelanggaran kita masing-masing diampuni oleh Tuhan. Mari dengan bersungguh hati di dalam iman percaya kita masing-masing, kita memegang roti dan anggur perjamuan, terimalah perkataan firman-Nya, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama mengangkat roti lebih tinggi dari kepala kita masing-masing dan terimalah perkataan firman-Nya. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan marilah kita bersama-sama mengangkat cawan pengucapan syukur lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Terima perkataan firman-Nya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kerelaanmu Tuhan, karena ketulusan hatimu, kami diselamatkan oleh Tuhan. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang mengalami kekurangan Tuhan beri kelimpahan. Bahkan ketika kami sedang mengalami pergumulan, Tuhan memberikan jawaban dari setiap pergumulan yang kami alami. Terus Tuhan beri kami pengertian, pemahaman akan pengajaran-Mu, sehingga kami tetap kuat, kami tetap bersungguh hati di dalam Tuhan, dan iman kami tidak mengalami kegoncangan, kami tidak goyah. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu, serahkan diri, genapi karyamu. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Segala hormat, pujian, syukur kami kembalikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang sudah diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Dipersilahkan duduk, ada beberapa pengumuman. Yang pertama untuk tanggal 5 Desember, tepatnya hari ini, ada yang berulang tahun yaitu Saudara David Dwi Kristanto, anak Ibu Ida. Selamat ulang tahun. Ya, anaknya ada di Jakarta, kiranya berkat Tuhan mengalir atas hidupnya. Kemudian pengumuman yang kedua, ya, ibadah raya untuk minggu depan tanggal 12 Desember tetap sama jam 7 pagi. Ibadah tetap berjalan dengan mengikuti protokol kesehatan 5M sesuai arahan dari pemerintah Kabupaten Temanggung. Ya, tetap kita meskipun suasana sudah agak sedikit tenang, tetapi protokol kesehatan kita tetap harus dijalankan.
Kemudian yang berikutnya, Natal segera tiba, mari kita bersama-sama berpartisipasi. Ya, secara khusus memberikan persembahan yang terbaik melalui keuangan kita untuk menyambut Natal dan Tahun Baru. Ya, tahun ini kita meskipun dalam masa pandemi, kita bergotong royong, salah satunya mencetak kalender tahun 2022 dengan kemasan kertas yang cukup baik. Ya, jadi kita bersama-sama bergotong royong untuk menyediakan pendanaannya. Nah, Natal akan dilakukan tanggal 22 Desember 2021 pukul 6 sampai selesai. Kemarin rencana akan dilaksanakan tanggal 25 Desember, tetapi karena ada PPKM level 3, ya mulai dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022, maka Natal dimajukan menjadi tanggal 22 Desember. Nah, tentu ibadah tetap berjalan dengan mengikuti protokol kesehatan, tempatnya di tempat ini. Selanjutnya, ya undangan Natal Youth mengundang para kaum muda dan mudi untuk dapat hadir dalam ibadah Natal di GBTKO Gajah Mada Semarang pada hari Sabtu 11 Desember jam 5 sampai dengan selesai. Nah, bagi teman-teman pemuda-pemudi bisa menghubungi langsung Saudara Arif atau Saudari Novi untuk bisa segera didata dan diatur untuk transportasi. Ya, rencana berangkat jam 3 sore. Jam 3 sore dari tempat ini. Setengah 3 sore, ya tanggal 11. Kemudian ada lagi, saat selesai ibadah jemaat diharapkan menuju pintu keluar satu persatu dengan tertib. Ya, jangan bergerombol tetapi tunggu antrian. Baik, itu saja kita akan bersama-sama mengakhiri perjumpaan ibadah kita. Saya undang kembali Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di surga, sebelum kami berpisah, kami mengingat akan saudara-saudari kami yang tidak bisa hadir karena sakit. Untuk anak-Mu Tuhan Bapak Hoking Hop, kami menyerahkan dalam tangan kasih-Mu, supaya Tuhan tubuh jasmaninya kembali disehatkan, disempurnakan. Bahkan kegagalan dalam ginjalnya Tuhan jamah, supaya kreatinin ini pun boleh berjalan normal. Kami bersama-sama berseru di dalam nama Yesus, supaya Tuhan berkat anugerah kasih-Mu turun bekerja melimpah. Bapak Hoking Hop kembali beribadah, kembali memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Kami yakin Tuhan setiap proses yang sedang dihadapi oleh Bapak Hoking Hop membawa kesempurnaan di hadapan Tuhan. Sedemikian juga kami terus mengingat Tuhan akan saudari kami Milka dengan sakit yang sama. Hamba-Mu berdoa dari tempat yang berbeda, menjamah Tuhan, menjamah dan terus menjamah di dalam nama Yesus, supaya Milka mengalami pemulihan, mengalami kekuatan kesehatan tubuh. Bahkan sebagai seorang ibu Tuhan, Milka Engkau pakai menjadi berkat dalam keluarga, menjadi teladan, sehingga Tuhan melalui apa yang Tuhan sedang kerjakan, Milka boleh mengalami pemulihan kesembuhan, sehingga nama Tuhan saja yang dipuji dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, dan pagi hari ini kami berdoa untuk saudara kami David yang berulang tahun. Tuhan di tempat yang berbeda ada di Jakarta. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memimpin, Tuhan memberikan roh takut akan Tuhan, sehingga Tuhan meskipun ada di Jakarta, David tetap mengenal akan kasih karunia Tuhan yang ajaib. Hidupnya diberkati, kesehatannya terus diperbarui. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan, sebelum kami berpisah, kami juga akan memberikan korban syukur, persembahan kami yang terbaik. Melalui keuangan kami mempersembahkan untuk persembahan Natal, memberikan persembahan untuk kolekte. Bahkan Tuhan, kami mau mengembalikan melalui perpuluhan yang Tuhan ajarkan. Dan kami percaya Tuhan, setiap persembahan yang kami tabur untuk gereja-Mu, maka Tuhan akan mengembalikan berkali lipat. Firman-Mu berkata beratus kali lipat. Tuhan, terima kasih, berkati seluruh sidang-Mu yang akan memberikan dengan yang terbaik. Dan tiba saatnya Tuhan, sekarang kami hendak berpisah satu dengan yang lain. Sekarang kami mohon berkat serta penyertaan yang daripada Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama mengangkat hati, mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di surga. Pulanglah dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur, dan kita yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji Tuhan, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.